Bahkan ada juga boneka yang berisikan jantung yang sudah dikeringkan. Hai, Trichandra di sini. Di malam ini, aku akan ajak kalian untuk membahas sebuah kasus yang lagi-lagi mengerikan. Seorang psikopat asal Rusia bernama Anatoly Mospin memiliki kebiasaan yang cukup di luar nalar, di mana dia sangat suka membongkar kuburan dan mencuri mayat anak-anak perempuan. Dia juga akan mendandani mereka, memakaikannya pakaian-pakaian yang cantik, dan memperlakukan mereka sebagaimana mereka masih hidup. Kisah Mospin yang dijuluki The Dollmaker telah menjadi salah satu kasus kriminal yang paling mengerikan dan mengganggu dalam sejarah Rusia. Wow. Anatoly Yuryevich Mospin lahir pada 1 September tahun 1966 di Nizhny Novgorod, Rusia. Orang tuanya bernama Elvira Mospina dan Yuri Mospin. Mospin dikenal sangat-sangat intelijen. Dia adalah seorang filolog, ahli bahasa, dan polyglot yang mampu menguasai dalam 13 bahasa. Dia juga telah menulis beberapa buku, makalah, dan terjemahan. Sebelumnya dia juga pernah bekerja di sebuah institut bahasa asing dan kadang-kadang bekerja sebagai jurnalis serta secara teratur berkontribusi pada surat kabar dan publikasi lokal. Walaupun Anatoly ini cerdas banget dan punya segudang prestasi, tapi dia juga punya ketertarikan yang bisa dibilang cukup aneh gitu. Dimana dia teramat sangat tertarik sama kuburan, gengs. Atau bisa dibilang dia memiliki minat yang mendalam pada pemakaman, ritual penguburan, kematian, dan juga ilmu gaib. Dan dia menjuluki dirinya sendiri sebagai nekropolis, atau bisa dibilang orang yang sangat tertarik sama kuburan gitu. Dan dia menyatakan dirinya sebagai ahli pemakaman lokal di wilayahnya. Jadi dia sempat cerita ketertarikan dirinya kepada kuburan itu sudah ada sejak dia berumur 13 tahun. Dia juga mengatakan pernah ada sebuah kejadian yang sampai-sampai membuat dia terobsesi sama mayat dan kuburan. Dalam sebuah artikel yang ditulis Mospin sendiri pada tahun 1979, di saat dia berumur 13 tahun, Mospin tengah berjalan dan melihat sekelompok pria dewasa mengenakan baju berwarna hitam di prosesi pemakaman seorang gadis berusia 11 tahun bernama Natasha Petrova. Dan entah mengapa, tiba-tiba saja orang-orang dewasa itu menyeret tubuh Mospin ke sebuah peti mati. Mereka membungkukkan tubuh Mospin dan memaksa Mospin untuk mencium dahi jenazah gadis kecil itu. Dia juga mengatakan, aku menciumnya sekali, lalu lagi. Dan setelah menciumnya, tanpa diduga-duga, ibu dari Natasha Petrova ini memakaikan cincin kawin di jari Mospin dan cincin kawin lainnya di jari Natasha. Lalu nih, si ibu ini mengikat mereka dalam sebuah pernikahan. Dan entah ya cerita ini tuh benar atau enggak, yang jelas sejak kejadian aneh itu, Anatoly mengaku tiba-tiba saja dia memiliki ketertarikan sama makam dan mayat. Ini memang terdengar cukup aneh sih gitu, tapi ini berpengaruh ketika Mospin udah mulai tumbuh dewasa, gengs, dan membuatnya menjadi orang dewasa dengan gaya hidup yang sangat tertutup gitu. Dan mungkin karena kejadian itu juga, sepanjang masa kuliahnya, Mospin tidak pernah berhubungan seks atau menjalin hubungan dengan wanita, tidak merokok, tidak minum alkohol, serta tidak menikah. Dan dia itu lebih suka tinggal sama kedua orang tuanya gitu. Dan Mospin juga mengungkapkan apakah kejadian di masa kecilnya itu merupakan sebuah ritual. Sudah jelas ya, kesini tuh obsesinya Mospin dengan dunia pemakaman dan kematian itu tidak pernah berkurang. Hingga di suatu ketika, obsesinya dengan hal-hal mengerikan itu semakin parah. Dimana pada saat itu, Anatoly Mospin menjadi sangat tertarik kepada praktik druid, gengs. Kalian tahu apa itu druid? Aduh, kalau kalian baca ini emang agak-agak aneh gitu ya. Dimana definisi druid itu mencakup mereka yang mengikuti druidisme atau druidry, agama modern yang mengikuti jalan para penyembah berhala kuno ini. Dalam tradisi kuno dan modern, druid berfokus pada alam, terhubung dengan tanah dan sihir yang dimilikinya. Gila ya kan? Dan saat itu, Mospin menemukan jika para druid tidur di makam orang mati agar dapat berkomunikasi dengan mereka.
Dan sejak saat itu, Mospin mulai tidur di makam anak-anak yang dia sukai, gengs. Mospin juga mengklaim jika praktik itu membantunya mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah orang mati itu roh atau setan. Dan dari sebuah eksperimen yang kemudian membuktikan jika sebenarnya mereka adalah roh. Dan kebiasaan mengerikan itu berlanjut hingga sekitar 20 tahun. Wow, dan dari sinilah Anatoly mengaku bahwa dia sudah mengunjungi makam lebih dari 752 makam dan menggali setidaknya 150 makam. Dikali aja kan? Ya enggak kan? Tentu aja mayat itu dicuri dan dibawa pulang untuk proses mumifikasi. Setelah itu, mayat yang sudah dimumifikasi akan dia rias layaknya manusia yang masih hidup. Mayat-mayat itu akan dibungkus dengan kain krem muda untuk menyembunyikan efek pembusukan. Kebanyakan mengenakan gaun, stocking, dan sepatu boot selutut atau pakaian salju. Beberapa dari mereka juga berpakaian seperti pengantin dan ada satu dibuat agar tampak seperti boneka beruang. Semuanya mengenakan riasan dan beberapa di antara mereka dimasukkan kotak musik ke dalam tulang rusuk mereka. Salah satu dari penculikan mayat ini adalah gadis kecil bernama Olga yang baru berusia 10 tahun. Olga ini meninggal karena dibunuh pada tahun 2002. Dan di tahun itu juga, Anatoly mencuri jasadnya Olga dari makamnya. Dimumifikasi, didandani, dipakaikannya baju yang bagus, dipakaikan sepatu, dan disimpan di kamarnya selama 9 tahun. Dan selama 9 tahun itu, ibunya Olga itu rutin mengunjungi makamnya Olga tanpa mengetahui jika jasad anaknya itu sudah tidak ada di sana, gengs. Ibunya Olga tuh bilang kayak, aku bersama anakku selama 10 tahun dan dia bersamanya selama 9 tahun. Menurut Mospin sendiri, roh hanya muncul saat cuaca hangat dan tidak bisa tidur di kuburan yang dingin. Jadi, ia menemukan cara cerdas untuk mengeringkannya secara perlahan. Cerdas tapi gila. Pada tahun 2009, orang-orang tuh kayak ada yang janggal gitu sama makam-makam di sana. Mereka curiga sepertinya ada seseorang yang menggali makam-makam tersebut. Dan setelah diperiksa, bener aja, semua jasad di makam-makam itu telah hilang. Di situ polisi mulai mencari, siapa sini orang gedeng banget dah. Dan ajaibnya, kasus ini tidak menemukan titik terang selama 2 tahun lamanya. Hingga di tahun 2011, polisi itu dapat laporan jika ada perusakan makam seorang muslim. Dan penyelidik pun datang ke makam itu dan mendapati Anatoly sedang berada di situ, gengs. Dia berada di sana dan emang gak ada yang aneh gitu. Anatoly saat itu sedang melukis jasad-jasad orang muslim. Jadi polisi bilang kan, aneh itu orang ya, ngapain lah melukis di kuburan gitu. Dan dari situ polisi tuh mulai mendatangi apartemennya Mospin, gengs. Dan alangkah terkejutnya, polisi menemukan beberapa figur seukuran manusia yang menyerupai boneka antik duduk di kursi-kursi seluruh apartemen. Dan kalian tahu, boneka-boneka besar tersebut bukanlah boneka biasa, melainkan boneka-boneka mayat dari 29 anak perempuan dari usia 3-25 tahun yang sudah dikeringkan. Para penyelidik yakin bahwa Mospin telah mencuri pakaian dari kuburan. Polisi juga menemukan foto dan plakat dari batu nisan, buku petunjuk pembuatan boneka, serta peta pemakaman setempat. Kondisi boneka ini juga berbeda-beda. Ada yang badannya diukir nama, ada yang ditempelin label rumah sakit beserta tanggal dan kematiannya. Bahkan ada juga boneka yang berisikan jantung yang sudah dikeringkan. Yang lebih mengerikan, di mana Mospin memasangkan kancing di rongga mata boneka-boneka tersebut. Dan untuk apa? Supaya boneka-boneka tersebut bisa menonton kartun bersama dirinya. Anatoly Mospin telah mengumpulkan mayat gadis-gadis kecil itu dan menjadikannya boneka selama hampir 20 tahun. Dan tidak ada satupun orang yang mencurigai dia. Bahkan orang tuanya yang tinggal bersamanya, gengs. Ibunya Elvira Mospina itu berkata, kami melihat boneka-boneka ini, tetapi kami tidak menduga ada mayat di dalamnya. Dan kami pikir itu hobinya, membuat boneka sebesar itu, dan kami tidak melihat ada yang salah dengan itu. Namun, walaupun Mospin udah terbukti bersalah, Mospin menolak untuk meminta maaf kepada orang tua gadis-gadis yang telah meninggal dan dimumikannya. Kau tinggalkan anak-anak perempuanmu dalam kedinginan, dan aku bawa mereka pulang dan menghangatkan mereka. Anatoly Mospin juga mengirimkan peringatan kepada orang tua dari mayat-mayat itu agar tidak menguburkan kembali putri mereka, karena ia akan mencari dan menggali mereka lagi.
Mospin didakwa berdasarkan pasal 244 KUHP atas penodaan mayat dan kuburan. Dan di pengadilan, dia mengakui perbuatannya. Atas pengakuannya itu, Mospin dijatuhi hukuman hingga 5 tahun penjara. Mospin juga dituduh merusak kuburan umat Islam yang dianggap sebagai kejahatan. Tapi justru keadaan menjadi terbalik, di mana pernyataannya Mospin telah memenangi hati sejumlah penggemar, di mana mereka menunjukkan sebuah petisi kepada Presiden Amerika Donald Trump. Anatoly Mospin dipenjara secara tidak adil di bangsal psikiatris karena menunjukkan kasih sayang yang besar kepada anak-anak yang telah meninggal. Tolong bantu dia terbebas dari ketidakadilan ini. Dan setelah dilakukannya pemeriksaan medis kepada Anatoly Mospin, akhirnya dia didiagnosis skizofrenia dan dijatuhi hukuman evaluasi psikiatris atas perintah pengadilan di sebuah rumah sakit. Jadi dia tidak layak untuk diadili. Dia juga termotivasi oleh keinginannya sendiri untuk memiliki seorang anak, khususnya anak perempuan. Dan pada saat itu Mospin itu sering menyesali bahwa dia itu tidak pernah memiliki anak. Dan pada satu titik dia pernah mencoba untuk mengadopsi seorang gadis yang bertentangan dengan keinginan orang tuanya. Tetapi saat itu permohonannya ditolak karena penghasilannya yang rendah, gengs. Walaupun kejahatannya itu nyata banget, mencuri mayat anak perempuan, tetapi Mospin menyangkal jika adanya ketertarikan seksual kepada boneka-boneka itu. Dan sebaliknya, Mospin malah menganggap boneka-boneka itu adalah anaknya sendiri. Dia berbicara dan berinteraksi dengan mayat-mayat itu, menyanyikan lagu mereka dan menonton kartun bersama mereka, dan bahkan mengadakan pesta ulang tahun dan merayakan hari libur untuk kepentingan mereka. Sangat menganatoly Mospin kan? Oke guys, itu tadi ada kasusnya Anatoly Mospin. Bagaimana menurut kalian? Please komen di bawah. Jadi kepikiran ya kan, gimana coba ya jadi si Mospin ini, aduh ya Allah, apa gak gimana gitu ya, tinggal bareng sama mayat-mayat gitu. Ya Allah. Oke, sekian dulu di pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat kalian suka, silakan tekan tombol like-nya. Jangan lupa subscribe, and see you in the next video. Bye. Benar-benar Bang Anatoly Mospin kan.